Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, jawab aja gufron. Waman nabiyuka, gufron. Oh, challenge. Tidak ada satupun waliun min auliyaillah, teman-teman, yang mengajarkan muridnya, muhibbinnya semacam ini. Nah sekarang justru Hizib Ghufrani ternyata menjiplak daripada Hizib Nasornya Imam Asyadzili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman, di video ini lagi-lagi kita akan membongkar dua kebohongan thariqah Pancasila yang diprakarsai oleh Al-Fadhil Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Kutubul Aqtab Abu Yamamah Ghufron Al-Bantani. Bukti nyata, bubuk roti tino mata. Kali ini kita akan membongkar dua kebohongan sekaligus, teman-teman. Yang pertama adalah kebohongan tentang Hizib Ghufrani yang sering mereka bangga-banggakan, yang dengan Hizib Ghufrani itu ya Mama Ghufron ini bisa menangkal hujan, menangkal badai, menangkal tsunami mungkin ya. Aduh, liur. Yang kedua terkait salah satu video muridnya yang mendoktrin para jamaah kalau kita nanti mati kemudian ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, maka jawabannya adalah Mama Ghufron. Man rabbuka, Ghufron. Wa man nabiyuka, Ghufron, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, langsung masuk ke poin pertama, yaitu kebohongan Hizib Ghufrani. Salah satu murid komplotan thariqah Pancasila ini di bulan-bulan ke belakang itu dengan keras mengkritik Ratibul Haddad karena dianggap Ratibul Haddad ini menjiplak atau melakukan plagiasi. Ya, Imam Al-Haddad ini melakukan plagiat, menjiplak daripada rotibnya Imam Ahmad Ar-Rifai, teman-teman. Ini namanya maling teriak maling. Dia tunjuk orang lain mencuri rotibnya orang lain dan itu tidak terbukti sama sekali. Bahkan sampai ditantang gitu ya oleh para muhibbinnya, oleh para pengamal Ratibul Haddad, teman-teman. Nah sekarang justru Hizib Ghufrani ketahuan ternyata menjiplak daripada Hizib Nasornya Imam Asyadzili. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, langsung kita simak. Ini adalah teks daripada Hizib Ghufrani ya teman-teman. Nah perhatikan di dua bait pertama, dan ini adalah muatan atau esensi substansi daripada hizib itu sendiri ya. Li hizbil Ghufrani asrarun saniyah walir rahmati altaful khafiyah wa inna bil ijabati qad wa'idna wa tarku su'ali maulana khoti'ah. Nah teman-teman, ternyata dua teks ini yang menjadi intisari daripada hizib ternyata plagiat menjiplak Hizib Nasornya Imam Asyadzili. Kita perhatikan, ini saya temukan di akun Facebooknya As-Sadah Asyadzili ya teman-teman. Perhatikan di teks yang paling bawah, li hizbin nasri asrarun saniyah walir rahmani altafun khafiyah wa anna bil ijabati qad wa'idna wa tarku su'ali maulana khoti'ah. Jadi cuma beberapa kata yang diganti lah. Kalau begini ya saya sendiri juga bisa tuh Mang. Coba perhatikan teman-teman. Li hizbin nasri ini diganti dengan li hizbil Ghufrani, teman-teman ya. Ini kan jelas jiplaknya itu. Nah kemudian teman-teman, asrarun saniyah ini yang susunannya udah pas gitu ya menurut ilmu nahwu diganti sama komplotan thariqah Pancasila ini menjadi asrarus saniyah. Nah, mungkin dijadikan susunan idofah ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi asrarun saniyah diganti jadi asrarus saniyah. Yang tadinya susunan na'at man'ut ya atau sifat mausuf diganti menjadi susunan idofah sehingga as-saniyahnya ini ada alif lamnya teman-teman. Asrarus saniyah. Nah, kemudian di setengah bait terakhirnya walir rahmani itu diganti dengan walir rahmati, teman-teman. Ya, walir rahmani diganti dengan walir rahmati. Altaful khafiyah ini sama seperti tadi ya. Dijadikan susunan idofat, teman-teman. Yang tadinya na'at man'ut diganti menjadi susunan idofat altaful khafiyah. Nah kemudian bait yang selanjutnya wa inna bil ijabati qad wa'idna ini sama persis, nggak ada bedanya. Kemudian selanjutnya watar kusali maulana
Khoti'ah ini diganti dengan khoti'ah. Jadi ini jelas ya, maling teriak maling. Ya kalau kayak gini al-fakir pun bisa tinggal ganti menjadi misalnya ya hizbi sowangi asrorusaniyah. Ya hizib soang. Bisa itu al-fakir ganti dikit-dikit ya. Beginilah ya memang kualitas para pembatal ba'lawi ya teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang pertama. Jadi ini pesan sama si Uban, silakan klarifikasi ini ya. Kita mau dengar klarifikasi daripada murid-muridnya. Justru kita malah teringat ya teman-teman, di salah satu negeri di Wakanda, itu ada presiden yang selalu diklarifikasi oleh menteri-menterinya. Nah kalau Thariqah Pancasila ini, pernyataan, statement dari gurunya, dari guru mursyidnya ini, selalu diklarifikasi oleh murid-muridnya. Biasanya kan guru ya mengklarifikasi murid, ini malah murid yang selalu mengklarifikasi gurunya teman-teman. Dan yang paling tertekan secara batin saya perhatikan memang Gus Ubad ini, karena kalau mau baca Quran kasih dia, mau baca hadis kasih dia, baca kitab kasih dia, kemudian Abu Gufron ngelantur ngecaprak ya kan, yang mengklarifikasi dia juga. Nah, ini sekaligus nih nasihat untuk Kang Ubad, jangan bohongi hati nurani kita. Saya yakin ya Anda ini menolak sebenarnya secara batin ya, secara rasional Anda ini menolak ya dengan apa yang digaungkan terhadap Abu Gufron. Saya yakin itu. Seperti tertekan ya wajahnya. Kasihan. Nah, teman-teman, hal ini juga diperkuat di dalam kitabnya Abu Yadimyati, teman-teman. Ini adalah salah seorang ulama karismatik ya, asal Banten. Ini ulama Nusantara ini. Ya, ada di dalam kitabnya Sabrul Qasr fi Khosa'isi Hizib Nasr. Nah, di sini ada li Hizbin Nasri asrarun saniyah oleh Rahmani Altafun khafiyah wa inna bil ijabati qad wa'idna wa tarku su'ali maulana khotiyah. Nah, jadi jelas ini adalah Hizib Nasr ya teman-teman, bukan Hizib Gufroni. Jadi komplotan Thariqah Pancasila ini justru merekalah yang maling wirid atau hizibnya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kemudian teman-teman masuk ke poin kedua. Nah ini yang agak parah ya. Sekali lagi ini menjiplak ya kalau menurut saya dari kisah muhibinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun Al-Fakir pribadi itu kurang sepakat dan kurang setuju menyebarluaskan di media tentang ya hal-hal yang berbau karomah. Al-Fakir bukan nggak percaya tentang karomah, Al-Fakir sangat percaya. Tapi akan disikapi oleh dua orang yang ekstrim, ya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kiri mereka akan tidak percaya sama karomah ya. Mereka tidak percaya karomah sama sekali. Sedangkan ekstrim kanan mereka akan menganggap hal-hal yang khawarik lil adat itu dianggap sebagai karomah tanpa mempertimbangkan subjeknya, siapa pelakunya gitu. Ya, jadi dikit-dikit yang punya keanehan itu dianggap wali gitu kan. Yang bisa terbang dianggap wali, yang bisa ngobatin dianggap wali. Nah, jadi ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jadi Al-Fakir sebenarnya tidak setuju lah ya dengan apapun itu. Pokoknya yang berbau-bau karomah itu terlalu dipublikasi. Karena menurut Al-Fakir ini bukan konsumsi publik ya teman-teman. Coba kita perhatikan teman-teman. Ini video kayaknya agak lawas ini ya. Sudah tidak ada lagi orang tua kita di Indonesia ini yang mampu, yang mau mentirakati, yang mau mentawajuhi kita semuanya. Bahkan beliau sanggup untuk menjadi penjaga gawang neraka kita. Bukan enak. Kalau kita mati nanti ditanya oleh Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Jawab aja, "Gufron." Beres. Yakin nggak? Yakin nggak? "Waman nabiyuka?" Gufron. Nah, jadi ada dua poin ya. Poin yang pertama, masalah penjaga gawang neraka. Itu sudah Al-Fakir komentari. Silakan yang belum nyimak, simak videonya. Kemudian, yang kedua, nah ini yang saya bilang tadi menjiplak kisah Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, maka menjawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah ini diperintahkan. Kalau kisah pertama tadi kan Syekh Abdul Qadir tidak memerintahkan itu sama sekali, teman-teman. Padahal Sultanul Aulia tidak pernah perintahkan muridnya untuk kalau meninggal, ditanya malaikat Munkar Nakir, ya silahkan jawab Abdul Qadir. Enggak pernah diajarkan teman-teman. Ya walaupun kisah ini saya sampaikan ya sekali lagi ada ya teman-teman. Terlepas kita percaya atau enggak dengan kisah ini ya. Nah sedangkan komplotan Thariqah Pancasila ini teman-teman, ini mengajarkan mendoktrin jamaahnya jangan khawatir menjadi murid Mama Gufron. Karena nanti kalau kalian ya mati ditanya malaikat Munkar Nakir, kemudian ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gufron. Nauzubillahi min dzalik. Wa man nabiyuka? Gufron. Siapa Tuhanmu? Gufron. Siapa nabimu? Gufron.
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satupun waliun min auliya illah, teman-teman, yang mengajarkan muridnya, muhibbinnya semacam ini. Nggak ada, teman-teman. Jadi dari sini kita bisa menilai bagaimana kualitas cara berpikir ajaran daripada pembatal Ba'lawi, terkhusus ya komplotan Thariqah Pancasila ini. Kemarin kan sebelumnya si Mujib ini salah satu murid Abu Ya Gufron kan jawabnya bukan Gufron tapi Pancasila. Jadi ada dua opsi nih ya buat teman-teman murid-murid daripada Abu Ya Gufron kalau ditanya malaikat munkar nakir di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, ya kalau nggak Pancasila jawabannya Gufron. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan juga share. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Dan Al Fakir mengucapkan terima kasih bagi yang sudah support, bagi yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.